Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan YouTube, jumpa lagi bersama saya Hairil, masih di channel Hijau Buah. Dan di kesempatan kali ini kita membahas lagi tentang obat anyang-anyangan ya. Jadi sebelumnya video tentang obat anyang-anyangan ini sudah pernah saya buat ya. Tapi begitu banyak sekali pertanyaan ya, ramai sekali pertanyaan, dan saya ada yang jawab, ada yang nggak sempat saya jawab ya. Mohon maaf ya, dan kawan yang lain yang nggak sempat saya jawab. Nah, kali ini saya akan jawab pertanyaan itu ya di video kali ini, supaya nanti tidak ada lagi misalnya kalau sudah mengalami anyang-anyangan tuh ya sudah langsung segera diobatin gitu ya. Nah, karena anyang-anyangan itu kalau kita sudah mengalami itu nggak nyaman sekali ya. Bayangkan kalau mungkin ini kan kawan yang belum pernah mungkin mengalami anyang-anyangan seperti apa. Anyang-anyangan itu dia gini yang kita alami ya. Jadi kita tuh pingin pipis gitu ya. Begitu masuk kamar mandi cuma sedikit yang keluar. Bahkan kadang-kadang ada juga cuma setetes dua tetes keluar. Begitu kita keluar lagi dari kamar mandi 1-2 menit itu mau pipis lagi, mau pipis yang luar biasa, memang betul-betul seolah-olah itu pipisnya itu banyak gitu. Tapi begitu dikeluarin cuma sedikit. Nah, ini terjadi bolak-balik, tentu nggak nyaman sekali. Aktivitas apapun yang kita lakukan tentu nggak bakal nyaman. Maka harus segera kita cari solusinya. Yang paling gampang sebenarnya itu adalah di rumah itu rata-rata semua ada ya. Apa itu jenis jeruk? Itu adalah obat yang saat ini saya bilang cukup ampuh ya. Karena obat ini juga yang apa namanya, kita dapatkan obat ini secara turun-temurun ya, dari orang-orang tua kita dulu, dari nenek kita, mereka yang ngajari kita. Maka sampai hari ini saya sendiri saya pakai, dan alhamdulillah berhasil ya, tanpa harus ke dokter lah. Nah, yang pertama ya, yang banyak sekali pertanyaan itu, pakai jeruk apa ya. Yang lihat tuh kan saya pakai jeruk nipis ya, jenis jeruk nipis ini boleh. Kenapa saya pakai jeruk nipis? Karena memang rata-rata di rumah itu bisa rata-rata di rumah itu ada jeruk nipis, itu rata-rata pasti ada lah. Kalau nggak ada jeruk nipis, boleh nggak diganti jeruk yang lain? Contoh misalnya jeruk kasturi, ya boleh saja ya. Ini bisa saya juga pernah coba ya, karena anyang-anyangan saya pernah mengalami di istri saya juga, teman-teman saya kasih tahu ini bisa kasturi. Atau juga mungkin kawan-kawan nggak punya jeruk kasturi, nggak punya jeruk nipis, tapi punya jeruk lemon, ini yang masih agak kecil ya. Atau misalnya jeruk lemon yang seperti ini yang jenis lemon Brazil ya, silakan, bisa saja, bisa. Yang penting jenisnya jeruk ya. Jadi inilah 3 jenis jeruk yang saya pikir bisa kita gunakan dan gampang mendapatkannya di daerah kita lah ya. Jeruk nipis, jeruk kasturi, dan jeruk lemon ya. Terserah kawan mau pakai yang mana. Nah, caranya bagaimana? Kita ulangi lagi, gampang sekali. Yang pertama, kawan-kawan nanti ya, ini kita menggunakan air hangat ya, atau air panas. Ini kita tuang dulu air panasnya. Ini tuang sekitar sedikit aja, ini tujuannya untuk melarutkan aja ya, melarutkan. Kemudian kita menggunakan gula pasir ya kawan-kawan. Sebenarnya kalau langsung aja boleh, cuman saya biasanya kurang enak ya kalau pakai jeruk nipis itu. Jadi pengobatan tapi jadi nikmat gitu. Kenapa? Karena kita serasa minum jus gitu. Nah, ini boleh dimasukkan 1 sendok atau 1,5 sendok lah ya. Nah, kalau kawan-kawan punya madu di rumah itu lebih bagus, karena madu itu memang ada zat namanya tuh yang bisa membunuh kuman-kuman yang ada di kandung tubuh kita. Maaf ya, saya lupa. Nah, setelah itu kita larutkan seperti ini gula ya. Kita larutkan. Kemudian kalau sudah larut, oke, kita anggap sudah larut ya, jangan terlalu lama supaya durasi videonya bisa cepat. Nah, kita tambahkan dengan air yang dingin ya, seperti ini. Oke, usahakan memang harus penuh 1 gelas seperti ini ya. Setelah itu kita mau pakai yang mana? Pakai jeruk nipis boleh, kalau jeruk nipis cukup 1 aja ya. 1 aja kita pakai bisa. Tapi kalau kita jeruk kasturi, kita bisa minimal 2 lah ya. Minimal 2. Ini kita peraskan jeruk kasturi aja dulu. Ini kita potong bagi 2.
teruskan. Jeruk kasturi ini juga asamnya luar biasa ya. Jadi biasanya zat asamnya itu nanti yang akan membunuh bakteri yang ada di kandung kemih kita. Karena biasanya kenapa terjadi anyang-anyang itu biasanya karena ada bakteri di situ, dan bisa faktor lain, salah satunya itu kekurangan cairan ya. Sudah seperti ini, nah ini bisa langsung dikonsumsi ya. Konsumsi, kita habiskan ya. Habiskan ini dalam artian bisa 2 teguk, 3 teguk ya. Jangan langsung kalau sekaligus, mungkin kita nggak sanggup ya, mungkin separuh dulu, nggak lama ya, kira-kira 10 detik kita habiskan lagi. Dan setelah kita habiskan, usahakan banyak konsumsi air putih ya, supaya nanti bisa cepat. Kalau seandainya misalnya belum ini juga, masih ada terasa misalnya, maka konsumsi lagi, buat 1 kali lagi, insya Allah itu bakal selesai ya. Biasanya paling 5-10 menit kita bakal lihat reaksinya mulai berkurang ya, intensitas kita ke toilet ya, insya Allah ya 5-10 menit. Tapi kalau seandainya juga tetap masih terjadi berulang-ulang terus, maka solusinya harus segera ke dokter supaya bisa diantisipasi dokter apa sebenarnya penyebab utamanya. Bisa jadi mungkin ada faktor-faktor penyakit yang lain yang menyebabkan hal tersebut. Demikian, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.